Sekali lagi mohon maaf, inilah penguasa-penguasa dulu. Mereka kelebihan rizki, bikin istana-istana megah, tapi sia-sia, gak ditempati. Lho ini digawe apa? Wis, sekarang jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tak balekno nang awak dhewe kabeh. Iya. Berapa banyak di antara kita yang punya rumah dari lebih daripada satu? Terus diapakno? Nek tinggurno? Ya kalau dikontrakkan, memperoleh duit atau untuk masa depan anak-anaknya. Kalau cuma kayak duit-duitan, iya. Terus koncone ngomong ini, awakmu duwe omah pira saiki? 3. Lah 3 kon gawe apa? Ya nganggur. Iya. 3 iku artine omahmu 3, bojone ya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bapak Saudara jamaah kajian malam, akhir-akhir ini ada yang menarik, paling tidak 2 yang saya rekam. 1, saya tidak tahu Jokowi akhir-akhir ini setiap mengadakan acara mesti saya manusia biasa, banyak kesalahan. Lapo cucuk muka dik ngomong ngono iku lapo. Kok gak wingi-wingi? Itu 1. 2, akhir-akhir ini keluarga presiden, 1 Pak Karno, 2 Pak Harto, 3 Gus Dur, masing-masing minta supaya tab MPR dihapus terkait dengan kesalahan mereka bertiga. Rame-rame minta dihapus. Dihapus itu di tip X. Sekarang bagaimana tinjauan agama? Allahu Akbar, subhanallah. Hadirin, jejak laku, rekam jejak manusia, mohon maaf, kalau sudah dilakukan, ya itu bisanya di tip X dihapus, tobat. Tapi kalau kesalahannya itu hakul adami, menyangkut hak sesama anak Adam, cara tobatnya juga minta maaf sesama anak Adam. Tidak bisa cukup istighfar, tidak bisa. Ya, seperti itu. Surat Al-Baqarah 281. Yes, silakan. Al-Baqarah 281. Nggih. Tolong, nggih. Langsung terjemah 281. Nggih. Dan lakukanlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan
Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yauman, takutlah Anda semua kelak nanti ada hari. Hari itu sempurna, hari itu mencekam, hari itu menakutkan. Turja'una fihi ilallah, kalian dipaksa kembali kepada Allah. Maknanya mati. Pak Karno mati, Pak Harto mati, Gus Dur ya mati. Iya. Subhanallah. Karena kontraknya habis, mati. Turja'una fihi ilallah, kalian semua dikembalikan, dipaksa kembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafs, kemudian masing-masing diri maka sabat wahum la yudlamun, masing-masing diri memperoleh balasan dan kalian tidak dizalimi. Ini ayatnya Pak. Mohon maaf, laku rekam jejak manusia, mohon maaf, tidak bisa ditipek. Yang bisa itu tobat. Seperti itu yang digambarkan. Maka sahabat wahum la yudlamun, masing-masing diri memperoleh balasan. Kalian tidak akan didolimi. Di sana teramat sempurna sekali timbangannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Sekarang kita oncei pelan-pelan, walaupun saya tidak mendalam, bukan ahli tata negara. Kesalahannya Pak Karno di mana? Iya. Yang jelas di TAP MPR, ya terlibat dengan PKI. Iya. Terlibat. Langsung maupun tidak langsung, hitungnya maunya dihapus. Subhanallah. Subhanallah. Maunya dihapus. Di balik itu ada Peking, ada Cina. Subhanallah. Di balik itu. Kesalahannya Pak Harto itu Pak Karno. Pak Harto di mana? Pak Harto KKN. Itu maunya disuruh menghapus. Korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. Ya, supaya dihapus. Subhanallah. Siapa yang mewakili? Golkar. Yang mewakili Golkar. Subhanallah. Keluarganya tidak ada yang muncul. Golkar yang mewakili. Subhanallah. Sebagai jubirnya. Bagaimana kalau Gus Dur? Gus Dur walaupun presiden yang tersingkat, cuma 18 bulan, terkait dengan urusan juga sama KKN, Bulogit sama Brunei Git, ya, itu juga maunya disuruh menghapus. Karena oleh mereka, mohon maaf, itu bundeli, bengkeki, minta supaya dihapus. Begitu. Hadirin, itulah clue akhir-akhir ini. 3 dari keluarga mantan presiden supaya minta dihapuskan rekam jejaknya yang buruk lewat TAP MPR. Bagaimana surat Yasin? Yes, surat 36. Kita dipotret sama surat Yasin, surat 36. Di kampung cuma 3 yasinan tok. Isinya gak tahu dinat, ya, isinya gak tahu dikaji, cuma 3 yasinan tok. Pak Yusuf, kalau yasinan itu akhirnya muncul the badokan. Bab yasinan. Hadirin, bagaimana surat Yasin? Surat 36 ayat 54. Yes, silakan. Ayat 54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Fal yauma, pada hari itu di padang mahsyar, la tudlamu nafsun syai'a. Kalian sedikit pun, iya, kalian sedikit pun tidak akan memperoleh kezaliman.
Neraca timbangan di sana sangat teliti. Walatuzzauna, dan kalian tidak memperoleh balasan illa ma kuntum ta'malun, kecuali yang pernah Anda kerjakan. Titik. Diterusno ya, gak enak. Diterusno, gak enak. Tapi karena ini kajian, jenengan berhak untuk membantah, membantai, berhak untuk nolak. Tapi ini perlu pakai dalil, bagus. Dari ayat kita ini, orang yang sudah meninggal, mohon maaf, tidak layak dikirimi Fatihah. Dan Fatihah diberangkatkan ke sana, mohon maaf, iya, tidak ada pengaruhnya. Allahu Akbar. Saya kalau tidak salah 2 kali nyambangi orang sakit, posisi dua-duanya ada di ICU. Yang terjadi di pojoknya ICU, banyak keluarganya moco surat Yasin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Orang yang sakit, ya ojo diwacana surat Yasin. Urusan BPJS-nya bener tak gak iki lah ngono sih. Diwacana surat Yasin. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke, baik. Jadi hadirin, ibu bapak saudara, kelak nanti di padang mahsyar semua neraca begitu jelas, transparansi, ya. Bagaimana kondisinya di padang mahsyar? Bagaimana kondisi padang mahsyar? Al-Quran memberikan gambaran yang amat sangat luar biasa. Surat Yasin ayat 65. Yes, Yasin. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu di padang mahsyar kami tutup mulut mereka, kami lakban cucukmu, kami lakban. Tek. Bis. Cucukmu kami lakban. Gak iso ngomong, ya gak iso, nek nurut iki gak iso. Di sini tok pinter ngomong, di sini. Meneh 20 Oktober pensiun, bolak-balik ngomong, aku jalan sepura, aku bukan manusia sempurna. Cucukmu karo perbuatan gak cocok belas. Kon ngakoni manusia gak sempurna. Anakmu lapo kon cepno dadi wakil iku lapo? Kepinteran ta anakmu iku. Paham? Iya. Pak Yusuf, ini direkam loh ya. Saya minta tidak usah dihapus. Iya. Lah wong iki meneh wis pensiun, lah dihapus ulah apa ya? Anak tanda ada tanda bukti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sapa ro be ana sing memberangkatno iki nang gone Jakarta, cik ero, cik melek lho ngono ya. Bahwa surat Yasin itu membongkar betidetnya manusia ketika di padang mahsyar. Dibongkar entek-entekan. Al-yauma, pakai al-yauma. Hari khusus. Hari ini kami lakban mulutmu. Wa tukallimuna aydihim, tanganmu yang berbicara. Tanganmu yang berbicara. Mulutmu dilakban. Kedua tanganmu yang laporan bahwa sing ngongkon anakmu tadi wapres itu awakmu, duduk wong liya, duduk wong liya. Cuma Pak Prabowo keberatan, aslinya keberatan, serius ini aslinya keberatan. Omane meneh dilantik tanggal 20 Oktober, iya, ndak punya ibu negara, mbok gelek ndondi ibu negara gini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Wa tukallimuna aydihim, tanganmu yang berbicara, sebab tanganmu yang main, tanganmu yang mengendalikan, tanganmu yang ikut campur, termasuk ikut campurmu dalam hal anakmu dadi wapres, ikut campur tanganmu Khofifah karo Emil maju ndongone Jawa Timur, awakmu ndok buri, ndok gambar itu ndok buri. Orang Kastawi karo ana Wowo, lho ya opo sih? Kok niku wis dadi presiden, lapo nek ndukung iku lapo? Nggak boleh Pak, pejabat negara mendukung salah satu calon untuk pimpinan daerah itu nggak boleh. Lo serius ini? Ono mana saya mencet melek? Ono mana cek melek? Iya. Apa kok cek melek ku? Ndok gambare Emil ya karo Khofifah, ono tulisane lanjutkan. Sing ngongkon sapa? Yang nyuruh Anda melanjutkan itu sopo? Ayo, sopo sing ngongkon? Kalimat bahasa Indonesia lu ya, sing ngongkon sopo? Lu serius Pak Musa ngomong ini? Serius sih? Secara bahasa Indonesia, tata bahasa, sing ngongkon sopo? Kau tahu dikongkon tak? Kau lanjutkan itu, sing ngongkon sopo? Saya bedaan sing ngongkon sopo? Dodono. Mereka tidak bisa jawab. Sama delok dong gambar-gambar, lanjutkan. Lu sing ngongkon sopo? Sing dikongkon sopo? Allahu Akbar. Subhanallah. Jelas ya? Kau bocor. Ngapunten. Melakuni Khofifah yang lalu dengan sekarang ini, yang ini sodok berat. Sebab yang lalu dibosi kapal api. Yang ini saya tidak tahu. Tapi paling enggak yang yang sekarang ini minim ngetokno 200 juta. Minim. Wakilnya 40. Subhanallah. Kalau yang lalu kapal api, tidak tahu kalau sekarang ini. Bocorannya saya tidak tahu kalau sekarang ini. Jelas? Ya, subhanallah. Wa tukallimuna aydihim, kedua tanganmu yang berbicara, wa tasyhadu arjuluhum, kakimu jadi saksi karena ikut mengantarkan waktu rapat. Kakimu berjalan mengantarkan jadi saksi bima kanu yaksibun, menyangkut apa yang telah Anda kerjakan. Ya Allah, ya Allah. Kita dipotret Pak, di padang mahsyar itu sekarang ini dipotret. Koyok ngono, lakon melakune menungso. Subhanallah, subhanallah. Oke ya, baik. Delok gambaran, ono 3 Serikandi Jawa Timur, iya. Ketok Khofifah sing paling moncer panjene. Bondone Jos Marco Jos. Apa maneh ono Wowo karo Mulyono. Allahu Akbar. Oke, baik, subhanallah. Lanjut 77. Yasin 77. Yasin 77, masih Yasin. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Bukankah kalian manusia, ya, apakah kalian lupa bahwa dulu letak kejadian kalian dari setetes air mani yang hina, menjijikkan. Fa idza huwa khasimun mubin. Sekarang mendadak congkak, begetut and sombong. Allahu Akbar. Itulah manusia. Kapan pejabat Jakarta ke masjid? Kapan ke masjid itu kapan? Tak jawab, saya mencik paham. Tak jawab. Ya ndak semuanya, tak jawab. Waktu mulai nanggone kampung, nanggone Pondok Jati, mohon maaf, mari ketangkep KPK, melbu penjara, saiki seyek, bojone 4 karime 1, mbok uwek tok.
loro telu papat minggat dhewe-dhewe sebab madune wis entek. Begitu. Tinggal mbok wetok anake 7. Subhanallah, subhanallah. Bukankah manusia dahulu kalian dari kampung, sekarang kok begedutnya luar biasa? Dari mana nalarnya? Nek ditarik benang merah yang paling dalam, kalian dulu dari setetes air mani yang hina. Sekarang gawe dasi disopo karo Pak Yusuf. Pak, sampe teko kapan ya? Pikiran dewe. Lho, pikiran dewe. Ditakoki enak-enak lu jawab iso. Allahu Akbar. Sebab delok Pak Yusuf gak keduga. Sebab levelnya itu jauh. Gambarannya ke sana. Gak urung awakmu menenek mate, sing ngusung ya wong masjid. Ya Allah, ya Allah. Jelas? Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi bukankah manusia lupa bahwa dirimu dahulu bahan bakunya dari setetes air mani yang hina. Sekarang kalian mendadak congkak, sombong, begedut. 77. Lanjut 78. Yes. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Hadirin, kelanjutan ayat surat Yasin ini, orang Quraisy Arab Mekah ndodronya luar biasa. Siapa yang mampu alam yaral wa darabana mathalan wa nasiya khalqa, dan dia Allah memberikan perumpamaan tentang letak kejadian manusia. Qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk redam ini? Siapa? Jadi orang Arab yang dodro ini ngongkrek-ngongkrek dari tanah, ketemu balung, boleh jadi balungnya onta atau balung manusia. Balung ini disampaikan di hadapan Nabi Muhammad. Ini balung apa iya? Nurut cerita dari Quran, kelak nanti Allah akan menghidupkan ulang dari balung yang sudah remuk redam ini. Siapa? Apa iya? Nabi Muhammad disuruh menjawab. Kul, lanjut. Satu lagi. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, yuhyihal ansha'aha wala marra. Katakan bahwa yang menghidupkan kalian yang pertama kali adalah yang menciptakan kalian. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah terhadap segala sesuatu kejadiannya alim, maha mengetahui. Siapa yang mampu menghidupkan? Dia yang menciptakan pertama kali. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Arab ini butuh pembuktian. Apa iya dari balung ini kelak nanti manusia akan dirakit ulang? Nurut akal gak cocok. Wong nurut akal begitu. Mohon maaf, surat Yasin sampai di sini. Sekarang kita pindah jalur. Pindah jalur. Sampai di sini di Brontong pertanyaan. Monggo. Itulah rekaman jejak manusia. Kelak nanti mulai dari alam barzah sampai di alam barzah itu alam kubur, sampai di padang mahsyar. Kita direkam, dipotret oleh Al-Quran. Kita tidak bisa menghindar. Monggo, sampai di sini ada yang sulit atau yang dipertanyakan? Itulah sekilas surat Yasin. Dadak dok Pondok Jati surate
hadir dari Loh Mahfud ke sini dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi pilihan sampai teko Pondok Jati dadak digawe yasinan. Ya Allah. Oh ya Allah. Apa maknanya? Cik murai. Iya, cik murai. Bahkan nyaris banyak yang hafal surat Yasin. Jeroane yo gak weruh. Lah apa adek di tinat barang iku? Iya, gak penting. Sing penting diwaca oleh ganjaran. Beres. Allahu Akbar. Subhanallah. Termasuk di tempat saya. Di tempat saya Lamongan itu ada acara 1 bulan 2 kali yasinan kampung. Ya Allah, ya Allah. Gak ono sing usul Al-Baqarahan, gak ono. Iya. Yasinan tok. Konon katanya, konon tapi konon katanya surat Yasin itu jeroane Quran, atine Quran. Pertanyaan Pak Yusuf, sampean urip kakek mangun jeroan kena asam urat. Allahu Akbar. Sampean kena asam urat. Makanya ini pesen soto gak usah pakai jeroan, biar menghindari kolesterol sama asam urat. Kan begitu. Subhanallah. Sampai di sini ada yang mau dianukan? Kalau enggak saya pindah jalur. Oke? Baik, saya pindah jalur. Hadirin ibu bapak saudara, Pak Musa pindah jalur, tapi bukan berarti nyempal, enggak. Insya Allah masih ada kaitan. Kita buka surat, ya, kita buka surat 7 Al-A'raf, surat 7 Al-A'raf surat 7 ayat kita ini 74. Insyaallah 74. Yes 74. Kita catat dulu ya, 74. Hadirin, di surat Al-A'raf ayat 74 ini memberikan kisah berapa banyak orang-orang yang kaya zaman dahulu sampai sekarang karena kelebihan duit, kelebihan rizki, malah akhirnya pikirannya dodro. Kenapa dodro itu? Mohon maaf, duit karung-karungan saking akeh. Akhirnya dekek duit. Mereka bikin bangunan, ya namanya benteng. Namanya benteng. Harapannya mereka hidup di benteng kelak akan selama-lamanya. Harapannya benteng garis miring istana. Istana. Oh, hadirin ibu bapak saudara, istana di Indonesia satu Pak Yusuf, ada Istana Merdeka. Yes. Sekarang mau ditinggal, mau dikonter anak sapa iki Istana Merdeka. 2 Istana Bogor. Enggak tahu berapa hektar itu Istana Bogor. Allahu Akbar. Sapa sing wani kontrak? 3 Jogja. Pak Yusuf, Jogja itu juga dikatakan istana. Betul? Jogja. 4 Istana Tapak Siring, Bali. 5 Istana IKN yang harganya 500 triliun. Allahu Akbar. Sayang duwe oleh utang. Utangnya mana? Sampeyan cek ero, cek melek. Antara lain utangnya menjijikkan. Setoran haji diutang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setorannya wong haji ku diutang. Tidak tahu berapa puluh triliun. Serius itu. Menteri Agama urusan haji sing teko NU diceluk pansus DPR gak tahu wani teko, padahal lemune koyok ngono tapi gak wani teko.
mantan kepala Banser se-Indonesia, tapi gak wani muncul, gak wani teko. Wingi-wingi ngedol kuota haji 10.000 lebih, didol nang plus. Akhirnya sing reguler tertahan. Yo gak budal wong didol nang plus. Harganya plus 1 225 juta kali 10.000 lebih. Allahu Akbar. Nek sampeyan hitung kalkulatornya rusak jebol. Yaiku potongan Menteri Agama pilihane Mulyono. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Oke ya, baik. Mari kita lihat surat Al-A'raf 74. Yes, pelan-pelan, silakan. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana. Terus? Dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ingatlah Anda semua, Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah setelah kaum 'Ad. Setelah kaum 'Ad. Kaum 'Ad di bawah pimpinan Nabi Hud. Setelah kaum 'Ad dihancur leburkan oleh Allah, diganti Tsamud dengan pimpinan Nabi Soleh. Pak Yusuf, tempat yang dimaksud oleh ayat ini, mohon maaf, kemarin saya kunjungi di Yordan. Tempatnya di Yordan. Mim ba'di 'Ad, setelah kaum 'Ad Allah mengutus Samud, wa bawwa'akum fil ard, dan Allah menetapkan kalian di bumi, tattakhiduna min suhuliha, dan ya tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanakhiduna al-jibala buyutan. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana yang megah, di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tempatnya di Yordan, Pak. Subhanallah. Yang tempo hari waktu pemilu saya ke sana itu. Subhanallah. Ya, tempatnya di Yordan. Dingin. Ad, kaum Ad digambarkan oleh hadis tingginya, mohon maaf, tingginya kurang lebih tinggi manusianya ini kurang lebih 30 meter. Anda bisa membayangkan, layak setelah Ad dihancur leburkan menjadi Samud. Samud juga masih keturunan segaris dengan Ad. Mereka membobol gunung. Gunung dipahat begitu rupa menjadi rumah-rumah untuk benteng. Ya Allah. Saya membayangkan, Pak, ya opo carane Natal nepakno relief-relief ini. Oh, ternyata mereka ini tinggi-tinggi, dukur. Subhanallah, tinggi-tinggi. Ya, seperti itu yang digambarkan. Nah, sekarang kok mimpes saiki sakmene kakean Ajinomoto tadi mimpes tadi kerta. Kusuron, iya. Tattakhiduna tankhituna al-jibala buyutan, kalian memahat gunung menjadi rumah-rumah. Ya Allah, memang bagus-bagus, Pak, kokoh tak tertandingi. Saya di sana tidak mau berkedip, kanan kiri itu relief-relief, seakan-akan, ya Allah, seakan-akan gambaran itu hidup. Luar biasa, seakan-akan gambaran itu hidup, relief-relief, apalagi kena pancaran sinar matahari. Ya Allah, bagusnya bukan main, bagusnya bukan main.
Hadirin, dari ayat ini tak terusno cuplian. Akhirnya kaum Samud ini yang dipimpin oleh Nabi Soleh, ya, kaum Samud ini karena membuat pahatan rumah seperti hidup, akhirnya mereka menantang sama Soleh. Kontak tantang ya, pangeranmu iso gak ngeluarkan dari celah batu yang cadas ini sebuah binatang yang namanya onta, bisa ndak? Hadirin, tempatnya di Yordan, agak ke selatan. Dijawab oleh Al-Quran, oleh Allah dijawab. Dengan kekuasaan Allah, permintaan mereka dituruti. Akhirnya benar-benar dari celah batu yang cadas muncullah seekor onta betina yang berbulu lebat dan hamil. Allahu Akbar. Dan hamil. Tidak bisa dinalar, Pak, tidak bisa dinalar. Wis gak iso dinalar. Tapi Allah berpesan ketika onta ini, tolong kasih ruang gerak untuk makan dan minum di muka bumi. Jangan diganggu. Kalau kalian mengganggu, kelak nanti ada azab yang turun. Tidak taunya mereka kaum Samud ini justru ada larangan, justru ditantang. Soleh, opo iyo Tuhanmu marah gara-gara ontanya ini kami perlakukan tidak wajar. Tolong sekarang kami sembelih, kami pukul, kami bagi daging-dagingnya. Coba kepada Tuhanmu, lekas keluarkan azabnya yang ditujukan kepada kami. Mereka nantang. Ya Allah, umat dulu itu ndodroi nemen, Pak. Nemen ndodroi. Apa ndodroi itu apa? Ndelotok. Yes, ndelotok. Soleh, laporkan sama Tuhanmu, panjangnya aku sing membunuh. Allahu Akbar. Panjangnya aku sing membunuh. Sekarang bagaimana setelah saya siksa unta betina ini? Apa benar apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu akan terbukti? Kan begitu. Hadirin, yang nyembelih onta direkam oleh Al-Quran. Kali ini tidak saya tunjukkan ayat-ayatnya, tapi saya terangkan saja biar paham, biar cepat. Nyembelih onta ketika di Saudi, saya waktu di sana, mohon maaf, yang nyembelih onta itu satu, Pak. Rasulullah pernah nyembelih onta 67. Berikutnya diserahkan Ali. 67 itu wis ngadeg kabeh. Ngadeg, gulunya diupu-upu ini, terus ngangklung begini, set, ditapani sama lading sakmene, temes. Set, sudah gorengnya ngono tok. Set, darahnya mengucur, ketebak, pindah ke tempat lain sebelahnya. Mek ngono tok. Gadik dijegal, gadik dikei tampar, gadik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nurutnya bukan main. Itulah unta. Kalau jenengan haji nanti tanggal 10 Yaumun Nahar ada di Mina, bisa melihat tentang prosesi menyembelih unta. Rasulullah 67. Berikutnya capek diserahkan Ali, terus no. Begitu. Nyembelih unta satu, orangnya satu. Tapi Quran di tempat lain mengatakan rame-rame kalian nyembelih unta, maknanya rame-rame, supporternya banyak. Sing nyembelih mek situ, supporternya yang banyak. Ono sing sorak-sorai, ono sing ono sing kapok, ya macam-macam. Namanya supporter. Apa maknanya Pak Yusuf? Kalau ada kemungkaran, Anda tolong jangan di situ, Anda nyingkir.
Apalagi Anda jadi supporter, Anda kena nanti akibatnya. Karena malaikat kena catat. Anda keluar, jangan ada di situ, jangan ada di situ. Selama Anda tidak mampu untuk mencegahnya, jangan di situ, jangan di situ. Kata orang waduh jago untuk tanah kosong sampean tengok-tengok ndok kono karo kaliman sarung mbok ya. Allah. Contoh yang paling gampang, contoh. Depan masjid kita ini kosong, itu loh. Tanah kosong. Sudah ya? Baik. Pak Musa mulang ngaji, jadwale jirine maghrib. Saya 4:30 wis teko. Umpamane ngono. Saya 4:30 wis teko. Terus dikunci, itu ya dikunci. Akhirnya saya mencolot sebab di situ ada orang gerumbul-gerumbul adu jago. Aku ndok kono. Gak suwe teko Sidarjo, Satpol PP toen. Aku ya kena munggah. Loh, Pak, saya kan Ustadz, gak peduli wong sampean mau ndok ngene lingkaran situ kok. Iya. Perkara nanti di kantor dikeluarkan lebih cepat itu lain soal. Tapi saya ada di lingkaran situ. Makanya kalau ada kemungkaran jangan dilihat. Data sampean gabung ndok kono. Allahu Akbar. Itu gambaran. Oke? Gambaran. Jadi sekali lagi mohon maaf, nyembelih onta orangnya satu, supporternya banyak. Mohon maaf, semua kaum Samud ini oleh Allah dikasih angin dingin selama 3 hari 4 malam. Nyunyut mereka bergelimpangan di tempatnya masing-masing. Ya, seperti itu yang digambarkan oleh Al-Quran kita ini. Ya, subhanallah, subhanallah. Itu ya, baik. Al-A'raf itu yang tadi Al-A'raf, ya. Baik. Sekarang kita sambung surat 26. Surat 26 Asy-Syu'ara 26. Ayat kita ini 128. 128. Nggih, 128. Nggih, silakan. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Atabnuna bikulli ayatan ta'basun. Apakah kalian atau bagaimana kalian membangun setiap rumah tanah yang kosong? Kalian pintar membangun karena punya kelebihan rezeki. Kalian pintar membangun bagus-bagus tanpa ditempati. Maknanya uripmu cuma nuruti nafsu, sia-sia belaka. Habis. Termasuk istana, ya. Istana Merdeka, Istana Bogor, sing nganggur mana? Istana yang Jogja, Tapak Siring Bali, sekarang Istana IKN, dananya oleh utang. Allahu Akbar. Konon loh ya, konon. Ketoke IKN ki mene liya dina gak sida tinggoni. Ketoke. Kenapa? Sebab orang yang dibawa ke sana itu masih mikir istrinya kerja di mana nanti, anak-anaknya sekolah di mana, apa campur monyet, campur ketek karena hutan, kemana nanti? Subhanallah. Mulyane ki pinter ngelek. Ya Allah, ya Allah. Berarti ada istana 4 yang harus nganggur. Menurut ayat ini kalian menyia-nyiakan. Menurut ayat ini
Dulu, tapi dulu. Kalian punya kelebihan rezeki, tapi kalian mampu dan pandai membuat istana-istana yang megah. Bahkan di lereng-lereng, di tempat-tempat yang gampang nampak. Pak Yusuf bertanya, Pak Ustadz, Pak Musa, istananya Rasulullah di mana? Istananya Rasulullah itu, mohon maaf, kalau tidur gegernya ini ngecap dengan pelepah kurma, karena tidak pakai kasur, tidak pakai bantal, sering ngecap gegernya, punggungnya ini. Itu istana Rasulullah. Rumah yang saya punya fotonya 3x4, yang sekarang dipakai makam dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Itulah rumah Rasulullah dengan Aisyah. Subhanallah. Ukuran 3x4. Insya Allah 3x4. Insya Allah. Ya, sekitar itu. Saya membayangkan 3x4. Subhanallah. Sekarang ini namanya Raudhah, di dekat Raudhah. Di situ ada makam Rasulullah. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dan ada Umar. 3 makhluk manusia yang sempurna, seperti itu yang digambarkan. Sekali lagi, mohon maaf, Islam tidak punya benteng. Islam tidak punya istana. Istananya Islam di masjid. Pak Yusuf, kalau ada orang bertanya, di mana istananya orang Islam? Di masjid. Kok di masjid? Masjid tempat orang iktikaf. Di situ ada yang namanya ketenangan batin. Orang tenang sama nang masjid. Sampean stres nang gone kafe, ya tambah stres. Ndok kafe ketemu arek sampel pisan, ya tepak wis. Iya. Subhanallah. Mohon maaf ya, makanya saya minta masjid Anda ini supaya walaupun tidak dibuka 24 jam, paling enggak ada orang nyelonong jam 2 malam itu bisa membuka tanpa ditutup total. Sebab di Jawa Timur, saya ngomong Jawa Timur sekono ae, ada seseorang panik, dirinya panik, jam 11 malam panik, anaknya yang barep mau KKN wedok, umur 21 mau KKN, sambat karo bapak nih njaluk duwe digawe bondo KKN selama 3 bulan. Bojo sambung anyar penyanyi dangdut. Bojo sambung anyar penyanyi dangdut seumuran dengan anak perempuan tadi. Hamil tua. Sore ngomong sama suami, ya nanti kalau melahirkan anak kita ini, tolong saya tidak mau pulang di rumah yang dengan anak Anda. Loh, maksudmu aku gak no omah dhewe, tukokno omah dhewe, gak campur karo anakmu. Sebelum jam 12 ada 2 persoalan. Anaknya barep wedok KKN sing situ mau melahirkan. Ya. Hadirin ibu bapak saudara, jam 12 malam persis detak jarum tek jam 12 dia keluar dari rumah tanpa bisa diketahui. Anaknya yo gak weruh, bojone yo gak weruh. Mampir nang ngone Alfamart. Tuku baygon beres. Iya. Tuku baygon ditenggak ndok sebelah gang Alfamart. Iya. Sudah, sobo kaku. Beres persoalannya, beres. Iya. Sing kon tinggal loro tambah merana. Maksud saya Pak Yusuf, kalau andai kata dia itu tidak salah alamat menuju masjid, di sini ada ketenangan.
Paling enggak nanti subuh ketemu orang nyambat bahwa dia punya persoalan berat. Dia punya persoalan berat. Seberat apapun, mohon maaf, nek sing jak ngomong iku wong akeh iso ngekek solusi, insyaallah ada jalan keluar. Duduk nang Alfamart mampir njukuk Baygon, kok njukuk Sprite ya aman Baygon. Aku ya begitu. Sekali lagi mohon maaf, inilah penguasa-penguasa dulu. Mereka kelebihan rezeki, bikin istana-istana megah, tapi sia-sia, gak ditempati. Lho ngene iki digawe apa? Wis, sekarang jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tak balekno nang awak dhewe kabeh. Iya. Berapa banyak di antara kita yang punya rumah dari lebih daripada satu? Terus diapakno? Nek tinggurno? Ya kalau dikontrakkan memperoleh duit atau untuk masa depan anak-anaknya. Kalau cuma kayak duit-duitan, iya. Terus koncone ngomong ini, awakmu duwe omah piro saiki? 3. Lah 3 kon gawe apa? Ya nganggur. Iya. 3 iku artine omamu 3, bojone ya 3. Wis mulai. Itu namanya rumah tangga. Nek gak ana sing wedok rumah tok gatik tangga, ya Allah. Dadak sampean manut. Ya gak apa-apa. Wong hidup itu pilihan kok. Sampean manut, nurut, iya. Ya dengkek pedot. Iya. Subhanallah. Jadi raja-raja dulu direkam oleh Al-Quran. Oh, beditetmu, kelakuanmu cuma umpul-umpul dunya, bukan untuk manfaat kanggo umat, tapi kanggo pamer bahwa kalian punya rumah cukup banyak. Oh hadirin, iya, Presiden Uni Soviet yang sekarang sedang perang dengan Ukraina itu punya mobil 700. Mobilnya 700. Sultan Hasanal Bolkiah memang gak iso dihitung apa 700, tapi kalau diparkir di Gelora 10 November ketoke gak amot. Berarti juga ratusan. Sultan Hasanal Bolkiah Brunei. Sing paling soro ya sopirnya. Sopir mari sobo itu nyetek manasi, tek keliling. Engko balik maneh mateni. Bendina mek ngono tok. Manasi mateni. Ngono tok. Terus tanya paduka yang mulia, jangan pakai yang mana? Nah, mek ngono tok. Subhanallah. Jelas? Ya. Itulah orang kaya. Bingung karepe dhewe. Sementara di antara kita punya saudara meneh gak iso nempur. Ya Allah. Terus apa dijarno ae? Jarno ae wong pancene males potongane. Mosok ngono urip itu. Ya, begitu. Kita selesaikan Asy-Syu'ara 129. Lanjut. 129. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kalian sering membuat benteng-benteng, harapannya kalian akan hidup untuk selama-lamanya, tahan gempa segala macam. Allahu Akbar. Siapa yang punya benteng ini? Ya iki Presiden Uni Soviet itu. Sedang gempur di atas ini, sedang perang tanding data Uni Soviet. Apa saparane Soviet itu? Siapa? Putin. Data Putin gendaan. Ya Allah, ya Allah.
sedang perang tanding lho ditinggal gendakan. Allahu Akbar. Putin. Kalau tidak salah Putin ini naik yang ketiga kali. Berhubung Indonesia ada aturan tidak boleh diserobot anake dunggano. Wingi adike iya, mari mantu iya. Terus hamil, ndak boleh naik pesawat ketika ke Amerika, ndak boleh naik pesawat reguler. Akhirnya numpak pesawat jet pribadi, 1 jamnya 90 juta. Allahu Akbar. Subhanallah. Sekarang jadi persoalan, ketoke gak diterusno, KPK gak wani. Opo tau kamu gigi-gigen ngono tak nglawan Mulyono. Ketoke gak wani. Jelas gak wani, jelas. Yakin gak wani. Kecuali dijak nang Madura dijamoni tekek mangap KPK baru soto kendel nete. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai di sini ngajinya, silakan ada di Brondong sederet pertanyaan, monggo. Apa kira-kira yang kurang? Silakan, monggo. Kira-kira yang kurang pas. Hadirin, jadi sekali lagi direkam oleh Al-Quran, orang-orang kelebihan rizki, orang kaya zaman dahulu, mohon maaf, sering menghambur-hamburkan hartanya tanpa tujuan yang benar alias sia-sia. Sekarang Pak Musa punya contoh, tapi tetap sampean ojo niru. Dok, Jawa Timur ya ana wong sugih, ana ya wong sugih, ya nemen sugih ini. Allahu Akbar. Poso kurang 2 dina wis nang Mekah. Riyaya oleh 2 dina baru mulai. Ben tahun, kalau tidak salah ini sudah urutan ke-26. Tiap tahun ada di Mekah. Allahu Akbar. Apa tanggamu gak kepengin umroh yoan? Ya kepengin yoan, tapi gak duwe bondo. Jadi di Indonesia ini ada orang yang umroh 57 kali, hajinya 26 kali. Allahu Akbar. Terus digaya apa? Itu kan cuma ake-akean, banyak-banyakan tok. Subhanallah. Padahal hajinya Rasulullah sekali seumur hidup, pulang 3 bulan beliau wafat, tidak punya istana. Allahu Akbar. Seperti itu yang digambarkan. Oke, silakan, ada yang kurang pas, monggo. Silakan, ada yang memberikan tanggapan. Jadi inilah Al-Quran selalu memberikan gambaran situasi orang-orang dahulu yang kelebihan rizki, akhirnya tidak bisa memanfaatkan rizkinya dengan baik, akhirnya bikin istana, bikin rumah di tempat-tempat yang tinggi, harapannya gampang dilihat, berarti pamer. Istana negara sekarang ada 5, yang terakhir IKN. Sing papat digaya apa? Lah wong awakmu meneh ya gak nggone kono. Sapa sing nggoni ya apa? Awakmu mulai tanggal 20 Oktober oleh hadiah teko pemerintah 1.200 meter hadiah dari pemerintah. Presiden oleh hadiah 1,2 hektar 1.200 meter persegi. Pertanyaan, insya Allah nyapu karo ngepeli dengklek ya, wajib dengklek ya, begitu. Seperti itu yang digambarkan. Hadirin, saya pernah ada undangan di Solo. Ternyata gedung yang saya masuk itu gedungnya Mulyono.
bagus, tak tertandingi, luar biasa. Iya. Jadi mohon maaf, ompol-ompol dunya gak wurung meneh awakmu ngumpul dunya. Nek ditinggal entek. Terakhir surat 26. Tetap surat 26. Bagaimana kisahnya yang namanya istana ditinggalkan ini? Ya. Surat 26 ayat 57. Ayat 57. Kemudian kami keluarkan mereka, Fir'aun dan kaumnya, dari taman-taman dan mata air. Dan kaumnya. Dan kaumnya. Oh, dan kaumnya. Ya. 57. Ya. Fa'akhrajnahu min jannati wa uyun. Kemudian kami keluarkan Fir'aun tanpa disadari. Kami keluarkan karang kejar Bani Israel min jannat, dari istana-istananya Megah, wa uyun, dan mata air yang indah. Sebab istananya Fir'aun itu di pojoknya Sungai Nil, posisi L. Karena posisi L, dia minta di posisi L karena di situ yang paling strategis. Akhirnya bayinya Musa waktu itu terdampar gara-gara kena letter L itu. Terdampar, terus diambil sama Asia, istrinya. Subhanallah. Jadi istana Fir'aun di belakang persis Sungai Nil. Di belakang persis Sungai Nil. Letternya letter L. Oke, baik. Itu 57, 58. Dan dari harta kekayaan dan kedudukannya yang mulia. Wa kunuzi wa maqamin karim. Kalau 57 kami keluarkan Fir'aun dari jebakan, dari mata air dan istana-istana yang megah. Sekaligus wa kunuz, kami keluarkan Fir'aun, ya 58. Kami keluarkan Fir'aun dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Boleh jadi lantaan-lantaan emas yang puluhan kintal ditinggal begitu saja. Wa kunuz, dan kedudukan yang sangat mulia. Semua ditanggalkan dan ditinggalkan. Ya. Memang secara hitungan belum waktunya mati, gara-gara kejebak ngejar kaum kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa. Mereka tenggelam di Laut Merah, akhirnya mati. Sekarang jasadnya ada di Museum Kairo Mesir di tengah kota. Yang kemarin Pak Musa ke sana. Dan wajahnya Fir'aun, mohon maaf, khusus Fir'aun yang Ramses II agak kehitam-hitaman. Khusus Fir'aun yang Ramses II. Apa boleh jadi terlalu banyak minum air laut barangkali. Tapi aturannya yang di istana Fir'aun, tempat muminya yang kemarin Pak Musa di sana, ini karcisnya tak bawa. Harganya untuk lihat jasadnya Fir'aun, batangnya Fir'aun, dongone mumi, ya harganya 450.000. Putuku melbudok bonbin delok ketek 15.000 mean. Allahu Akbar. Subhanallah. Peraturannya banyak, Pak. Satu, untuk masuk di tempatnya Fir'aun, ya, satu, tidak boleh bunyi, tidak boleh belit, tidak boleh cengengesan. Diam. Ya Allah.
Ya Allah, sepertinya kita menghadap kepada paduka yang mulia, padahal sudah menjadi mumi. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi ngapunten kemarin, kok andai kata saya perhatikan dari awal itu CCTV tidak begitu rapat, tidak begitu mepet, saya sudah punya keinginan ngidoni Fir'aun, tapi gak sido, khawatir rekaman CCTV nanti dilihat, berarti saya tidak bisa pulang. Subhanallah, subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi sudah jadi mumi itu ya ya Allah. Pemerintahan Mesir masih, subhanallah. Dulu makamnya ini ada di piramid, terus dipindah di Kairo, Mesir, dengan pasukan yang khusus dan diletakkan dalam kaca anti peluru yang Ramses II ini. Jadi sekarang masih ada utuh, mulai ujung rambut sampai kuku masih utuh, lengkap. Tapi ya itu mendelok jasate Fir'aun ngono tok ae, kartise kok mahal. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, begitu gambarannya. Oke, sampai di sini sudah bisa ditangkap bahwa sekali lagi mohon maaf, orang kaya dari dulu itu bingung oleh kayak duit, tidak bisa memanfaatkan secara sempurna. Mestinya khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Berarti ada unsur pertolongan, bukan gawe pamer uripmu dhewe. Masa umroh ping 57, hajinya ping 26, digawe apa ya wan? Nek diterusno Pak Yusuf, nek diterusno panitia ndak ndukur ku malaikat ero. Awakmu rene ping pira? Ping 26. Lah tanggamu gendenge bocor gak kon reken. Oh, gak mau tahu saya, sing penting aku rene. Iya. Apa ngono? Apa begitu? Jelas ya, seperti itu yang digambarkan. Oleh karena itu ada ungkapan bahwa ibadah ada menyangkut urusan sosial yang berakibat kepada orang lain bermanfaat, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, afsahu, jauh lebih baik daripada ibadah ngelintir tasbih wiritan ndok masjid kanggo awake dhewe. Jauh lebih baik ada nilai pertolongan buat yang lain. Matur nuwun atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.